Pemirsa, akibat cekcok rumah tangga, seorang suami di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga akan memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Perilaku asusila masih terus menjadi penyakit yang kerap kali berada di lingkungan sosial masyarakat. Salah satunya terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Lima orang warga berinisial JAAS, AIS, AT, SA, dan I ditangkap pihak Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus pengungkapan rumah produksi film porno yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Peristiwa ini terungkap berawal dari patroli siber yang dilakukan polisi dalam beberapa kurun waktu terakhir. Berdasarkan hasil patroli itu, polisi menemukan sebuah laman website yang berisi sejumlah adegan video dewasa. Telah ditetapkan 5 orang tersangka, 4 diantaranya adalah laki-laki dan 1 tersangka lainnya adalah wanita. Di mana dari kelima orang tersebut, kelima orang tersangka tersebut, ini yang tergabung dalam rumah produksi yang membuat atau memproduksi film-film yang bermuatan pornografi maupun yang bermuatan asusila. Polisi juga mengungkap total jumlah video asusila yang sudah diproduksi oleh para pelaku berjumlah sekitar 120 film sejak 2022 lalu. Dari hasil pendalaman, rumah produksi ini ternyata telah berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polisi juga ungkap para pemeran wanita dalam film tersebut memiliki berbagai latar belakang profesi, mulai dari artis, model, dan selebgram yang diduga direkrut melalui pihak ketiga serta pemantauan profil media sosial dengan sistem pembayaran per film. Jadi ini adalah situs video berlangganan seperti itu, Mas. Jadi caranya adalah admin ini akan melakukan ataupun promosi melalui akun media sosial dalam hal ini Instagram maupun Twitter dengan menampilkan trailer dari video-video yang ataupun film-film yang telah dibuat oleh tersangka. Kemudian nanti di sana akan dicantumkan atau diberikan informasi terkait dengan website apa yang bisa diakses oleh para pelanggannya. Dari situ kemudian nanti akan diarahkan untuk para pelanggannya ini untuk memilih paket berlangganan. Kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana pembuatan konten video bermuatan pornografi. Para tersangka ini pun kini telah ditahan di balik jeruji besi. Kapan bisnis-bisnis seperti ini gitu ya, pornografi atau misalnya tentang bisnis-bisnis seks ya, itu kan sudah dari zaman dahulu kala. Bentuknya aja berbeda-beda gitu pornografi, karena sekarang ada teknologi, ya jadinya teknologinya jadi secanggih itu aja gitu. Tapi kan sebenarnya dari dulu sudah ada transaksi seperti ini karena selalu ada permintaan pasar. Dan semakin besar permintaan pasar, selalu akan ada orang yang ya berusaha ada di bisnis ini, di industri ini gitu.
Kasus perilaku asusila juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan pada 12 September 2023 lalu. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap 4 orang tersangka saat melakukan penggerebekan di sebuah apartemen yang dijadikan lokasi tempat pesta seks oleh beberapa pasangan. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, 2 orang tersangka yang ditangkap memiliki peran sebagai fasilitator dan peserta dari sebuah pesta seks. Sementara itu, 2 orang tersangka lainnya adalah Pak Sutri yang rela membayar Rp1 juta untuk bisa mengikuti pesta seks yang dilakukan di kawasan Semanggi ini. Para tersangka juga mengaku telah melakukan pesta seks ini lebih dari 3 kali, khususnya di wilayah hukum Jakarta Selatan, dan rencananya akan kembali digelar di sejumlah wilayah. Bahwa kegiatan pesta seks ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali, masing-masing di daerah Bogor, di daerah Cilandak, dan di apartemen di kawasan Semanggi ini. Selanjutnya, dari hasil profiling media sosial yang ada, bahwa mereka akan mengadakan di daerah Semarang dan juga di daerah Bali. Atas perbuatan para tersangka kini telah ditahan di Polres Jakarta Selatan dan dijerat Undang-Undang Pornografi serta ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Nasib malang dialami seorang ibu muda di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mega Suryani Dewi namanya. Ibu 2 anak ini merenggang nyawa di tangan pelaku yang merupakan suaminya sendiri bernama Nando, usai keduanya terlibat pertengkaran. Tragisnya aksi pembunuhan itu dilakukan di dalam sebuah kontrakan dan disaksikan langsung oleh kedua anaknya yang masih balita. Peristiwa sadis ini terungkap usai sang ibu menemukan jasad anaknya dengan kondisi terbujur kaku beserta sejumlah luka sayatan dan lebam pada bagian tubuh di saat mengantarkan kedua cucunya ke rumah korban. Usai penemuan itu, sang ibu pun mengaku bahwa ia didatangi oleh pihak kepolisian dengan membawa pelaku yang merupakan menantunya sendiri. Nah itu saya tuh bertanya-tanya seperti itu, apa sih pemicunya membuat si Nando ini sampai teganya itu ke istrinya itu pemicunya itu. Saya maunya dihukum seberat-beratnya, kalau bisa maunya saya tuh dihukum mati, saya maunya dapat hukuman seberat-beratnya, itu maunya saya, maunya keluarga. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyidikan terkait tewasnya wanita berusia 24 tahun ini. Berdasarkan hasil penyidikan terungkap, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya dengan menggunakan pisau dapur lantaran sakit hati atas perlakuan korban terkait permasalahan ekonomi. Tak sampai di situ, usai melakukan aksinya, pelaku juga sempat membersihkan ceceran darah korban di sekitaran lokasi serta sempat mengantarkan kedua anaknya ke rumah mertuanya. Belum melakukan perbuatan tersebut, tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan
yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Jadi kejadian ini tidak ada sama sekali perencanaan. Jadi ini murni emosi sesaat. Atas perbuatannya, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka terkait tewasnya seorang ibu muda di Cikarang, Kabupaten Bekasi tersebut. Tersangka terancam dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun dan atau seumur hidup. Kasus suami bunuh istri juga terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Teti Sumarni, wanita berusia 40 tahun ini, ditemukan tewas di dalam rumahnya di Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis pada Minggu 10 September lalu. Saat itu jasad korban diketahui warga setelah pelaku melaporkan istrinya meninggal dunia ke pihak RT setempat. Dalam laporannya, pelaku mengaku bahwa sang istri tewas akibat hipertensi setelah terjatuh dari kamar mandi. Namun saat jasad dievakuasi dan dimandikan, warga pun melihat terdapat luka di bagian kepala dan menduga korban tewas karena dibunuh. Ternyata di sana si korban itu sudah ada di tengah rumah ya, pakai selimut. Diselimutin. Jadi saya nggak tahu apa itu. Kondisinya meninggal? Iya. Istri saya sudah meninggal katanya. Saya suaminya. Kenapa dia jatuh dari kamar mandi katanya. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku yang tak lain adalah suaminya sendiri usai mendapatkan laporan dari warga. Dan keterangan dari para saksi bahwa bermula pada hari Sabtu malam sekira pukul 10 malam Sabtu malam tanggal 9 September terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Terjadi keributan. Karena adanya keributan tersebutlah akhirnya pelaku menganiaya korban. Berdasarkan keterangan, pelaku melakukan aksinya akibat persoalan cekcok rumah tangga. Atas perbuatannya itu, polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka terkait kasus tewasnya Teti Sumarni. Tersangka kini terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi.